Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Pak Yanto di channel YouTube Yanto Tanjung, channel belajar bahasa Inggris secara mandiri khususnya TOEFL. Saya adalah dosen bahasa Inggris di Universitas Jambi, mengajar lebih dari 20 tahun. S1, S2, S3 saya pendidikan bahasa Inggris. Saya pernah kuliah di 3 universitas di Australia, di Flinders University, kemudian di Murdoch University, terus saya di Cowan University. Saya juga seorang penerjemah profesional. Ini kartu anggota HPI, saya seorang penulis buku juga, dan ini masterpiece saya. Ada di Gramedia ya, silahkan. Oke, jadi ini serial baru, yaitu serial Longman Preparation ya. TOEFL ITP, lanjutan dari Longman Introductory. Nah, kemarin Longman Introductory sudah ada. Saya bahas di channel YouTube saya, atas banyak permintaan, minta dibahas preparation. Nah, ini dia. Ini juga merupakan bagian dari insya Allah merupakan kursus ya. Saya punya kursus TOEFL online juga untuk topik ini. Silahkan mendaftar, biayanya sangat sangat ringan. Oke, langsung saja kita mulai dari skill 1 dari buku Longman. Ini skill yang paling mendasar walaupun dia ITP, tapi ini skill basic sekali. Kalau adik-adik sudah memahami ini, insya Allah banyak soal TOEFL yang bisa kita jawab. Judulnya skill 1 itu adalah be sure the sentence has a subject and a verb. Jadi pastikan bahwa sebuah kalimat itu dalam bahasa Inggris memiliki sebuah subjek dan sebuah verb. Jadi yang pertama dilihat dalam soal itu subjeknya ada nggak, verbnya ada nggak. Ini hal yang paling basic. Oke, itu yang akan kita bahas pada pertemuan hari ini. Nah, soal TOEFL biasanya itu terutama yang nomor 1 sampai 15 ya, yang dia tanyakan itu biasanya missing a subject. Jadi ada kalimat yang subjeknya hilang. Kemudian ada yang missing a verb, yang verbnya hilang. Kemudian ada yang missing dua-duanya, subjek dan verbnya yang hilang. Dan ada juga kelebihan subjek dan verb. Nah, ini yang harus kita aware. Harus kita menyadarinya, memahaminya. Nah, oke, lanjut. Nah, yang bisa sebagai subjek dan verb itu, ini dia. Yang bisa sebagai subjek ada 4. Pertama, kata benda atau noun. Contoh kata benda itu car, house, boy, student. Ini kata benda yang dapat dilihat dan dirasakan. Ada juga misalnya love, information, kata benda abstrak ya. Kemudian noun phrase. Noun phrase itu frasi kata benda atau kelompok kata benda. Dia kata benda juga, cuman jumlah katanya lebih dari 1. A small car, sebuah mobil yang kecil. Nah, dia kelompok kata namanya. Tapi sebetulnya sesungguhnya dia juga adalah noun, kata benda. The big house, terdiri dari 3 kata. Yang nomor 3, pronoun, kata ganti. Ini pernah kita belajar dulu. I, you, we, they, she, he, it. Nah, ini bisa sebagai subjek. Nah, ini jadi kalau titik-titiknya di depan, yang hilang subjeknya, pastikan yang diisi adalah salah satu di antara 3 ini. Kemudian yang bisa sebagai verb atau sebagai predikat dalam sebuah kalimat, pertama adalah to be ya. Masih ingat ya belajar di SMP dulu 5.000 tahun yang silam. To be itu ada to be kayu, to be jalar enggak ya. Ada am, ada is, ada are, ada was. Ada were, ada be, ada been, ada being. Nah, ini semuanya to be. Nah, yang 3 ini agak jarang digunakan. Yang paling sering am, is, are, was, dan were. Kemudian yang bisa sebagai verb kalau titik-titiknya di tengah dalam soal itu adalah modals. Modals itu ada contohnya will, bentuk keduanya would, ada can, bentuk keduanya could, ada shall, bentuk keduanya should, ada may, bentuk keduanya might, dan ada must. Nah, must itu tidak ada bentuk keduanya. Jadi must itu termasuk modal. Kalau mbak itu nggak ada modalnya. Kemudian yang ketiga yang bisa sebagai verb adalah kata kerja. Kata kerjanya hanya kata kerja bentuk pertama, kedua, dan kata kerja yang pakai s atau es. Contohnya play, itu verb one itu. Verb two-nya played ditambah ed atau plays.
Kalau tidak beraturan, contoh yang lain misalnya when. Kalau bentuk pertamanya go, keduanya yang pakai S-nya jadinya goes. Ini goes ini kalau subjeknya she, he, it. Kemudian yang keempat yang bisa sebagai verb itu adalah have atau has yang diikuti oleh kata kerja bentuk ketiga. Misalnya she has gone. Atau they have gone. Apa beda has dan have? Have ini untuk subjek I, we, they. Nah ini dia. Ini have. Kalau has untuk subjek she, he, dan it. Nah gitu. Oke. Nah ini basicnya Dede. Rumus ini harus ada kuasai untuk bisa menjawab soal. Kalau ini nggak dipahami akan susah. Nah, mari kita lihat beberapa contoh ya. Ini kalau di depannya titik-titik, maka kan tadi sudah dibilang bahwa setiap kalimat itu ada subjek dan verb. Dan susunannya selalu subjeknya di depan. Tidak selalu sebetulnya. Lazimnya subjeknya di depan, karena nanti ada pengecualian. Jadi kalau titiknya di depan, kemungkinan besar yang hilang adalah subjeknya. Jadi kita isi subjek. Kemudian kita lihat verb-nya ada nggak? Ini dia verb-nya was. Was ini kan to be nih. To be kan bisa sebagai verb tadi. Nah, jadi yang hilang berarti apa? Subjek saja. Nah, kita tinggal cari. Ini yesterday, ini adverb of time, keterangan waktu. In the morning, adverb of time, keterangan waktu juga. Kemarin, pagi tadi, traffic, ini noun. Lalu lintas, cars, ini noun juga. Nah, jawabannya kan subjek. Subjek itu yang bisa noun, noun phrase, sama pronoun gitu kan. Tapi noun ada dua, apakah berarti subjek ada dua? Nggak mungkin. Apa bedanya traffic dengan cars? Traffic nggak pakai S, carsnya pakai S. Kita belajar di topik yang lain, kalau dia pakai S berarti dia plural, jamak. Sedangkan traffic itu tunggal atau singular. Nah, yang kita cari subjeknya ini plural atau singular. Nah, kita lihat di sini to be-nya. To be was. Jadi ingat apa beda was dan were? Nah, was ini untuk tunggal, singular. Sedangkan were untuk plural. Untuk subjek yang plural ya. Misalnya she was, he was, it was. Tapi kalau they were. Kemudian you were, we were. Nah gitu. Jadi was adalah tunggal. Nah, mana yang tunggal di antara dua ini? Ini dia. Traffic jadinya. Traffic. Jadi nyambung antara subjek dan verb harus sama-sama tunggal atau sama-sama jamak. Karena ini sudah tunggal, maka harus traffic jawabannya. Kalau cars kita masukkan nggak nyambung, mestinya ini word jadinya. Oke, saya kira mudah dipahami. Example 2, ini subjeknya yang sudah ada. Subjeknya di depan, gitu ya, ini subjek. Kita cari verb-nya. For ini preposisi, objek preposisi, preposisi, objek preposisi. Jadi yang hilang verb. Jadi titik ini verb. Tinggal cari mana yang verb. Verb tadi yang bisa sebagai verb tadi ada modal. Sebelum modal ada to be, ya. Modal, to be apa lagi? Verb one, verb two, verb as, sama have. Atau has, gitu kan? Nah, jadi kita cari ini. Necessary, adjective. Are needed, ini verb dia. To be kan? Nah dia. Hopefully, yang ada lily-nya ini dalam bahasa Inggris itu adalah adverb. Silahkan, saya juga pernah di channel YouTube saya ada itu ciri-ciri adverb, adjective, noun apa saja kita bahas secara detail. Jadi yang ada lily-nya namanya adverb. Adverb itu artinya kata keterangan, hopefully, carefully, really, Yuli. Nah, Yuli enggak ya, itu mantan saya nomor 15. Jadi ini adalah jawabannya. Karena ini salah satunya verb, ini adjective, ini adverb. Next month, keterangan waktu, adverb juga. Sehingga jawabannya adalah are needed. Nyambung, subjeknya jamak, verbnya juga jamak. Example 3. The boy bla 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 going to the movies with a friend. Sudah ada subjeknya nih. Verbnya, verb ing bukan verb. Gitu ya.
Karena sudah ada subjek, ini bisa kita coret. Kenapa? The boy sudah ada. Ini juga bisa sebagai subjek. Ini pronoun, bisa sebagai subjek. Dalam sebuah kalimat tunggal, nggak boleh ada dua subjek, double subjek dia jadinya. Ini juga pasti salah. Kenapa? Ada subjeknya, ada verbnya juga. Sama dengan ini subjek dan verb. Padahal yang kita butuhkan cuman verb doang. Is, nah ini verb. Will be, ini verb juga. Kenapa? Ini to be, sedangkan ini adalah modal. Yang bisa sebagai verb apa tadi? Saya ulangi lagi, to be, kemudian modals, kemudian verb one, verb two, verb has, dan have atau has. To be bisa, ini verb. Modal bisa, tapi jawaban kan nggak mungkin dua. Coba kita lihat. Kalau kita jawab is relaxing, ada going lagi. Double verb ing-nya. Ya, sama-sama bagian dari verb. Relaxing, going sama-sama bagian dari verb, tapi dia bukan verb. Cuman yang boleh hanya satu saja, maka ini salah. Maka jawaban yang ini will be. Jadi will be nggak ada mempengaruhi apa-apa. Will be going. Subjek, verb. Oke, saya kira bisa dipahami basic ini. Jadi kesimpulannya Dede, subject and verb ini bagian penting dari TOEFL karena paling banyak ditanyakan. Sebuah kalimat dalam bahasa Inggris harus memiliki at least sekurang-kurangnya, artinya boleh lebih. Satu subjek dan satu verb. Kapan lebih kalau dia nanti kalimat majemuk. Oke? Nah, terakhir kita latihan dulu. Jadi latihan ini bukan soal ABCD, tapi membantu adik-adik melihat dengan cepat mana yang berfungsi sebagai subjek, mana yang berfungsi sebagai verb. Perintahnya adalah di bukunya juga ada ya. Silahkan di-download, underline, garis bawahi subjek satu kali dan verb dua kali dalam setiap kalimat berikut ini. Kemudian tentukan apakah kalimatnya benar atau salah. Correct atau incorrect. Correct itu benar ya, incorrect salah. Tahu ya correct ya? Ada korek api, ada korek kuping. Oke, nomor satu sudah dijawab. Nah, I berarti salah nih. Ini benar. Mari kita lihat kenapa dia salah. Coba kita cek ya. Last week adalah keterangan waktu, adverb. When ini bentuk kedua dari go, berarti verb. Fishing, objeknya ini preposisi, objek preposisi, preposisi, objek preposisi. Kalau begitu, verbnya ada tapi subjeknya tidak ada. Hanya keterangan waktu, makanya dia salah. Nah, kalau yang nomor dua gimana? Coba lihat. A schedule of the days, subjek. Kemudian verbnya mana? Ini dia can be. Can adalah modal tadi kan. Ini of the days event adalah objek preposisi. Can be. Jadi sudah ada subjek, sudah ada verb, makanya dia benar. Sekarang coba dilanjutkan 3 sampai 10 ya. Saya dipauskan saja lalu ada dicoba cari. Oke, kita lihat number 3, a job. Kita lihat dulu subjeknya sudah ada ini. A job on the day shift. Ini objek preposisi namanya. Or, oke, night shift. Add objek preposisi lagi. Verbnya mana nih? Oh, nggak ada verbnya. Nggak ada to be, nggak ada modal, nggak ada kata kerja, juga tidak ada have atau has. Jadi incorrect. Kenapa incorrect? Karena subjek ada tapi tidak ada verb. Jadi verbnya nggak ada. Incorrect. Number 4. The new computer program has provides a variety of helpful application. Mari kita lihat. The new computer program. Ini noun phrase. Frase kata benda ya. Jadi dia kata benda cuman jumlah katanya lebih dari satu. Has, nah, ada verbnya. Provide verb lagi. Jadi verbnya double ini. Tidak boleh. Kalau subjeknya hanya satu, yaitu new computer program, maka verbnya juga harus satu. Makanya ini salah.
Harusnya yang benar provided ya kalau mau diganti. Supaya provided ini nggak jadi verb. Provided itu jadi adjektif dia. Atau bagian dari verb. Number 5, the box can be opened only with a special screwdriver. Oke, nomor 5. Apa yang sudah ada? The box can. Can ini modal bisa sebagai verb. Can be open. Ini hanya keterangan tambahan saja. Only with a special screwdriver. Objek. Nah berarti subjek sudah ada, verb sudah ada, dan tidak ada double verb. Open ini bukan, ini to be, diikuti verb 3, ini adjektif namanya. Ya, jadi correct. Number 6, the assigned text for history class, it contains more than 20 chapters. The assigned text. Teks yang ditugaskan itu subjeknya for history class, objek preposisi, ya. Nah ini ada it ini juga subjek fungsinya. Contains, ada verbnya. Jadi verbnya satu, subjeknya ada dua. Harusnya tidak pakai it's. Itu dia salah. Incorrect. Harusnya the assigned text for history class contains more than 20 chapters. Jadi ada subjek, ada verb, ini objeknya. Nggak boleh ada it. Jadi kadang-kadang soalnya salah karena double subject atau double verb. Kayak tadi kan double verb ini nomor 4, makanya dia salah. Nomor 6 subjeknya double. Okay, number 7, the papers in the waste basket should be emptied into the trash can outside. The papers, oke, ini papersnya subjek, ini objek preposisi. Should, nah should bisa sebagai verb. Should be emptied, ini adjektif fungsinya, jadi bukan double verb. Into, ini objek preposisi. Trash can, can di sini maknanya bukan dapat tapi kaleng ya. Kaleng di luar. Subjek, verb, udah lengkap berarti. Jadi satu subjek, satu verb. Oke. Number 8, departure before dawn on a boat in the middle of the harbor. Departure, ini adalah noun. Keberangkatan ya. Before, objek preposisi. On adalah objek preposisi. Apa objek preposisi nanti dijelaskan pada pertemuan lain. In the middle juga sama. Jadi subjeknya ada yaitu departure sebagai noun tapi verbnya tidak ada. Incorrect. Number 9, yesterday found an interesting article on pollution. Yesterday adalah keterangan waktu atau adverb preposisi. Found adalah verb to. Bisa sebagai verb. Ini objeknya. Tapi karena nggak ada subjek maka incorrect. Jadi an interesting article on pollution adalah objek kalimat ya. The last one, the new machine is processes 50% more than previous machine. Kita lihat new machine adalah subjeknya. Is adalah verbnya. Processes, verb S tadi juga bisa sebagai verb. Jadi double verbnya. Incorrect. Harusnya processing verb ing atau proses verb id. Karena verb S itu bisa sebagai verb. Oke, saya kira demikian pertemuan kali ini. Sampai jumpa. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.